Pada setiap pertemuan, saya sering sekali ditanya oleh peserta yang mengatakan bahwa bagaimana sih Pak caranya menjadi pelaku usaha, atau kita sering familiar disebut sebagai bagaimana sih menjadi entrepreneur gitu kan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, Bapak bagus mana menjadi entrepreneur dan dibandingkan dengan pekerja. Ini pertanyaan-pertanyaan sering sekali saya dengarkan gitu kan. Jadi gini, ada beberapa yang mungkin perlu saya share. Perbedaannya seperti apa sih antara pekerja, baik mana pekerja dengan menjadi entrepreneur ya. Tetapi sebelum itu saya akan menjawab entrepreneur itu apa ya. Jadi entrepreneur itu lebih cenderung, yang saya rasakan dan yang saya alami, bahwa menjadi entrepreneur itu bukan hanya sekedar menemukan ide usaha ya. Ingat, bukan hanya sekedar menemukan, menjalankan, tetapi tidak sampai berhasil. Karena entrepreneur, atau kita di dalam bahasa Indonesia sering menyebutnya sebagai wirausaha, ya, itu ya menemukan ide, melaksanakan ide, tetapi ada targetnya hingga berhasil. Nah, target hingga berhasilnya itu apa? Ya seperti apa yang dikonsepkan. Targetnya apa? Masing-masing individu itu berbeda-beda, ya. Jadi nanti misalkan targetnya saya menjadi entrepreneur ketika saya memiliki omset sekian, saya sukses menjadi entrepreneur ketika ukurannya saya memiliki karyawan. Jadi masing-masing ya monggo targetnya apa. Nah, setelah itu dia akan scale up, memperbesar skala usahanya, naik gitu kan menjadi entrepreneur. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, entrepreneur itu wirausaha, wirausaha adalah wira pejuang, usaha adalah ya kegiatan usaha. Jadi berjuang untuk mensukseskan usahanya. Bukan hanya sekedar bergonta-ganti menemukan, melaksanakan, belum berhasil menemukan, melaksanakan. Ya, ini malah menjadi tidak jelas konsep entrepreneurnya. Jadi para pemula, saya sarankan kalau memiliki ide, gitu kan, silahkan memiliki ide usaha, gitu ya, yang harus mempertimbangkan ketika teman-teman ini pemula, ada 3 unsur yang mungkin bisa diperhatikan. Pertama, bagaimana apakah teman-teman ini menjadi pelaku usaha baru atau pelaku usaha lama? Kalau pelaku usaha baru, ya, berarti jangan menggunakan perputaran modal yang sumber modalnya itu dari usaha modal baru, artinya dia berhutang. Dan pilihlah sektor usaha lama, artinya sektor ya usaha yang sudah dikenal oleh pasar, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin ekspansi, ya, sudah memiliki usaha tapi ingin ekspansi, teman-teman sudah punya modal sebagai pelaku usaha lama, gitu kan. Kemudian uangnya sudah lama karena ada keuntungan dari saving usaha yang pertama. Nah, silakan membuka sektor usaha baru. Nah, apa resikonya Pak kalau serba baru? Ya, sekarang kita bayangkan kalau teman-teman itu memiliki serba baru. Teman-teman itu pelaku usaha baru, belum memiliki pengalaman. Satu, ini minus, ini sudah minus 33%. Kemudian yang kedua, uangnya lama, uang hutang. Ya, angsurannya pasti, pendapatannya belum tentu pasti, minus 60%. Sektor usahanya baru lagi yang belum dikenal oleh pasar atau masyarakat. Ini tentu butuh mengenalkan dulu, sehingga nanti minusnya ini bisa terjadi nanti potensi kerugiannya, potensi gagalnya menjadi lebih, gitu loh. Ya, menjadi, ya saya menghitungnya ya hampir gagal gitu loh. Pak, lah terus siapa yang menemukan sektor usaha baru? Ya biasanya usaha baru ditemukan oleh teman-teman yang sebagai pelaku, dia pelaku usaha lama, duitnya adalah duit lama yang tidak memiliki resiko ketika mengalami kerugian, nah dia menemukan sektor usaha baru. Jadi kalau ini menjadi pertimbangan ya monggo, tapi kalau tidak ya bisa saja ada orang yang pelaku usaha baru, duitnya baru, hutang, sektor usahanya baru, berhasil, ya tidak apa-apa, bergurulah gitu kan tipsnya. Tetapi kalau di dalam pengalaman beberapa saya mendampingi, resikonya menjadi tinggi kalau semuanya serba baru. Terus pertanyaan selanjutnya, bagus mana menjadi pelaku usaha atau menjadi pekerja? Nah, kalau menurut saya, menjadi pelaku usaha yang sukses juga bagus. Sukses itu ada ukurannya, tergantung individu itu mau ngukur sampai mana. Atau menjadi pekerja yang karirnya bagus. Ya, keduanya kalau dilakukan secara serius akan menghasilkan sesuatu yang produktif dan menghasilkan sebuah karya. Yang tidak bagus adalah tidak menjadi pengusaha, tidak menjadi pekerja, ya,
tetapi selalu berharap akan indah pada waktunya. Ini tidak akan mungkin terjadi sepertinya, kecuali benar-benar kejatuhan durian runtuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.